Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo pada mata kuliah aplikasi atau software pembelajaran NI. Nah, untuk pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang pengantar aplikasi atau software pembelajaran NI. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan perkembangan. Jadi sebelum minggu depan kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasi dan bagaimana prakteknya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas pengertian terlebih dahulu, apa yang akan kita pelajari. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian software atau aplikasi. Nah, jadi software atau aplikasi ini termasuk ke dalam media pembelajaran. Nah, lalu apa sih media pembelajaran itu? Nah, pasti kalian sudah mengikuti perkuliahan media pembelajaran sebelumnya ya. Jadi, kita ulas kembali. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Secara umum, media mempunyai kegunaan dapat memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal atau tidak terlalu kata-kata yang terputus-putus seperti itu. Jadi untuk menyampaikan suatu pesan menjadi lebih menarik supaya peserta didiknya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih. Selanjutnya, multimedia adalah kombinasi dari komputer dan aplikasi video. Nah, ini dari Ross 1997. Atau multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari data. Nah, media ini dapat berupa audio, yaitu suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Atau multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi dinamis dan interaktif yang memodifikasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Nah, definisinya, objek-objek multimedia menggunakan taksonomi. Nah, terdapat 6 jenis objek antara lain teks, grafik, bunyi atau audio, video, animasi, dan software. Nah, jadi untuk mata kuliah kali ini kita akan membahas tentang software yang termasuk ke dalam multimedia, yaitu media pembelajaran. Nah, software sendiri adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer akan menjalankan suatu perintah. Nah, lalu apa sih tujuan kita mempelajari aplikasi atau software pembelajaran? Yang pertama adalah bahwa aplikasi atau software pembelajaran ini menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Diharapkan hal ini dapat menarik perhatian siswa dan meningkatkan pemahaman siswa atas apa yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah mempermudah kepada pendidik dalam memberikan dan mengembangkan materi. Nah, tentunya hal ini akan sangat mempermudah guru ya. Kalau dulu guru hanya menulis pada papan tulis atau menggunakan rekaman suara tanpa gambar, nah hal itu akan membuat kesulitan guru maupun siswa dalam memahami materi tersebut. Namun dengan kecanggihan teknologi sekarang, seperti misalnya saya ingin memberikan materi tentang metamorfosis. Nah, mudah saja saya bisa mencari di YouTube, lalu mencari video tentang metamorfosis. Maka siswa akan lebih memahami dan lebih tertarik atas materi yang saya berikan. Lalu mempermudah pemahaman siswa. Dan yang terakhir, efisiensi waktu bagi siswa dan guru maupun peneliti untuk memahami suatu materi. Lalu, perkembangan software atau aplikasi.
Jadi software ini tidak begitu saja ditemukan. Tentunya melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ditemukan dulu bagaimana metode pembelajaran menggunakan teks. Nah, teks itu adalah salah satu elemen dari multimedia yang sangat membantu dalam memperjelas informasi untuk konsumen. Nah, konsumen di sini bisa konsumen secara global. Namun karena kita di dunia pendidikan, maka konsumen kita adalah siswa atau peserta didik. Nah, pada teks ini terdapat berbagai macam karakter yang disediakan dan pemakaiannya tergantung dari iklan atau tema yang akan diangkat. Nah, kalau kita berarti tergantung dari materi pembelajaran yang akan diangkat. Lalu setelah teks berkembang lagi ditemukannya gambar atau image. Nah, gambar atau grafik merupakan bagian yang penting dalam dunia multimedia. Dengan sebuah gambar, pesan-pesan dapat kita ungkapkan dengan lebih indah dan mudah. Tentunya misalnya kita menerangkan secara verbal, otomatis kita membaca teks ya. Nah, untuk menyamakan suatu persepsi, maka hadirlah gambar. Misalnya, saya menjelaskan tentang suatu binatang dengan belalai yang panjang, telinga yang panjang, kaki 4, ekor 1. Maka persepsi setiap anak akan berbeda, bagaimana ukurannya, bagaimana tingginya, bagaimana lebarnya. Nah, dengan gambar, maka persepsi semua peserta didik akan sama. Lalu ada suara atau audio. Suara mempunyai peranan yang cukup tinggi bila kita tinjau dari visi utama informasi multimedia, yaitu memanfaatkan segala indera manusia terutama mata dan telinga. Selanjutnya adalah audiovisual atau gabungan dari gambar dan suara. Nah, gabungan antara gambar dan suara ini disajikan dalam bentuk gambar yang bergerak dengan background penjelasan dari gambar yang ditampilkan. Nah, ini bisa seperti yang materi yang saya ajarkan sekarang, yaitu adalah audiovisual, ada gambar dan ada audionya, ataupun animasi, yaitu menggunakan gambar yang bergerak lalu dengan penjelasan. Nah, gabungan dari semua hal ini, yaitu teks, gambar, suara, audio, visual, diolah menggunakan data digital dan menghasilkan suatu aplikasi atau software. Nah, aplikasi atau software ini dapat mempermudah seorang guru untuk proses belajar dan mengajar. Misalnya nanti kita akan membahas tentang aplikasi Quizizz, yaitu aplikasi untuk membuat soal. Terus nanti ada aplikasi Mendeley, apalagi kalian yang akan melakukan tugas akhir ya, itu sangat penting untuk mengetahui aplikasi Mendeley, bagaimana kita membuat suatu daftar pustaka tanpa bersusah-susah menggunakan manual atau diketik ulang ya. Dengan aplikasi ini akan mempermudah mahasiswa untuk mengumpulkan materi dan langsung diinput daftar pustakanya. Baiklah, itulah tadi pengantar dari perkuliahan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di forum diskusi. Bagi temannya yang bisa menjawab, silakan untuk menjawab. Karena ingat ya, untuk keaktifan merupakan salah satu dari komponen penilaian. Jadi saya harap untuk mahasiswa aktif semuanya agar kalian mendapatkan nilai maksimal untuk mata kuliah ini. Terima kasih atas waktunya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.